Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dara Madani dari KP 5C dengan NIM 221330080. Oke, di sini saya sedang menulis mengenai mata kuliah metodologi penelitian dakwah dengan judul Peran dakwah dalam membangun nilai moral pada anak. Oke, sebelumnya di samping saya sudah ada teteh-teteh cantik nih yang sangat berkawan sekali nih. Hanya ada satu doang tahu. Oh iya, ya Allah subhanahu wa Iya, ta'ala. Masya Allah. Sebelumnya boleh perkenalkan nama teteh siapa, alamat ataupun dari kelas apa, dan single atau lagi punya kawan? Ya, perkenalkan nama saya. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Perkenalkan nama saya Widya Widian Rasifa. Alamatnya di Kampung Cilampang di Serang, Banten tepatnya. Usia saya itu 20 tahun dan pekerjaan sebagai mahasiswa. Sebelumnya saya kan ingin mewawancari teteh nih sebagai narasumber kita. Kan tadi sudah saya jelaskan kalau bahwasanya judul dari saya itu peran dakwah dalam membangun nilai moral pada anak. Nah, aku tuh ngeliatin SWTP ini kayak suka ngajar anak, suka ngitin anak kecil ya tentang itu. Boleh nanya-nanya nggak sih ke tetehnya gitu? Apa yang Anda pahami tentang peran dakwah dalam menerapkan nilai moral pada anak? Apa yang Anda pahami tentang peran dakwah dalam menerapkan nilai moral pada anak? Apa yang saya pahami moral anak yang jelas ya, namanya anak kan gimana ya, moral itu kan nilai-nilai anak kan, misalkan dari sebagai kayak ya kejujuran, terus kedisiplinan, dia bertanggung jawab gitu dalam apa sih, memahami, mungkin karena aku ngajar ngaji gitu ya, jadi ya tujuan dalam apapun itu kan gitu. Menurut aku segitu sih, kejujuran, kedisiplinan, bertanggung jawab gitu. Untuk metode dakwah nih, apa sih yang sesuai untuk anak-anak di era digital pada saat ini? Untuk metode dakwah ini, untuk di era digital itu kan sekarang udah banyak ya, entah dari cara penyampaiannya, bisa jadi kita ngambil dari YouTube atau gimana gitu, biar anak-anak entah dari nyanyian gitu kan. Sekarang kan udah banyak ya model kayak, ya kalau misalnya ngajar nih, mungkin kalau aku tuh kalau ngajar misalnya salah satunya aku kemarin itu ngajar tentang rukun iman gitu ya, rukun 5 gitu. Nah, aku cari tuh biar supaya anak tuh biar cepet bisa hafal tuh gimana sih caranya gitu ya. Akhirnya aku cari dong di media sosial gitu, salah satunya di YouTube gitu ya. Ternyata nemu dong gitu nyanyian lagu yang, jadi saya kasih ke anak-anak, dan anak-anak juga akhirnya bisa dan hafal gitu. Jadi di mereka itu kayak terngiang-ngiang lagu itu gitu. Iya gitu. Lanjut, untuk nilai-nilai moral yang dapat ditanamkan melalui dakwah kepada anak itu apa aja sih gitu? Yang jelas aku selalu bilang kalian harus jujur ya gitu ya. Harus jujur, terus harus bertanggung jawab juga apapun itu, terus intinya harus ya itu, aku selalu bilang kayak gitu pokoknya, karena apapun itu harus kejujuran ya, sama ya harus ikhlas juga. Kalau namanya orang apa sih, belajar itu kan harus ikhlas ya, selalu aku bilang kayak gitu, karena kan anak kecil gimana sih, ibu mah kayak gitu aja pokoknya ya gitu ya. Terus aku selalu bilang kayak harus jujur, harus ikhlas, harus bisa bertanggung jawab juga gitu, harus mau gitu sih. Sejauh mana pengaruh lingkungan keluarga dan komunitas dalam mendukung dakwah untuk membangun moral pada anak? Maksudnya gimana ya? Jadi kan moral pengaruh lingkungan, jadi kan untuk membangun nilai moral pada anak ini pengaruh lingkungan itu seberapa besar gitu? Lumayan sih ya kalau buat ngaruh anak ini, karena namanya juga anak kecil, yang aku ajarin anak kecil ya. Yang jelas apalagi kalau ada keributan apa-apa gitu ya, kayak lumayan aja gitu, mau ngapa-ngapain tuh kayak lumayan gitu, maksudnya kayak ya harus gimana gitu. Apalagi kadang orang tuanya kadang emang sebenarnya salah anaknya, tapi kan kita sebagai pengajar atau gurunya mah ya ngerasa bagaimana gitu ya kalau misalkan ngarahin anaknya, tapi takut orang tuanya nggak ini juga ya. Tapi sebaliknya lagi, ya mau gimana pun juga orang tuanya harus bisa ngerti sih sebenarnya gitu, kalau menurut aku mah ya. Lanjut, untuk tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan dakwah untuk membangun nilai-nilai moral pada anak dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya itu, maksudnya tantangan apa dulu? Tantangan, misalkan kayak nih kan ada itu dalam menerapkan nilai-nilai moral pada anak ini, apa aja sih tantangannya gitu? Kayak contohnya kayak anaknya itu kayak itu nggak boleh gini kan sudah kejujuran nih, tapi anaknya itu kayak kadang-kadang tuh kayak bilang tapi ini
nggak jujur bu, gini-gini atau gimana gitu. Oke deh. Ya aku mau masih ini nih, masih cerita nih ya, karena waktu kemarin itu kan ada ribut juga nih gitu ya, salah satunya keributan aja pokoknya mah di ruangan aku gitu ya. Terus ya aku tuh selalu bilang jangan kayak gitu deh, kan sama temen gitu kan, paling emang agak susah kalau misalnya ngatur anak itu ya. Ya tantangannya sih itu sih kalau ada ribut atau apa gitu tuh. Terus masalah pengajaran juga agak, namanya anak-anak itu kan nggak semuanya itu pada langsung bisa kalau diajarin gitu ya. Ya salah satunya itu mengatasinya gimana ya, harus dengan sabar, saya sendiri sabar gitu. Utama itu sabar, dan ya gimana ya, harus ikhlas juga, harus pokoknya sabar, kayak sabar sih gitu. Itu sih menurut aku. Karena menghadapinya anak kecil. Iya gitu yang aku hadapi. Mungkin bisa jadi juga sih kalau orang dewasa juga ya begitu. Ya tapi ya kalau misalnya anak kecil ini ya gitu, anak kecil mah harus banyak sabar juga sih gitu Aida. Ya terima kasih Kak Zainal yang sudah ini diwawancarai sama kita. Sama-sama. Mungkin untuk kita aja wawancara pada hari ini. Sekian dan bye-bye.